Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kali ini saya akan menjelaskan tentang petunjuk teknis pekan ke-11, pekan ke-12 ya, untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Walaupun sebenarnya materi ini materi pekan ke-13 dan pekan ke-14. Cuma memang kemarin kita sudah mengadakan revisi jadwal untuk mengantisipasi libur Natal dan libur cuti bersama Idul Fitri di akhir Desember. Nah, sehingga tugas kita ini menjadi berat memang karena ada dua tema yang harus kita buat, makalahnya, PPT-nya, dan video presentasinya. Kemudian ada juga dua forum di sekolah yang harus Anda jelaskan intisari makalahnya di dua forum itu, forum pekan ke-13 dan forum pekan ke-14. Begitupun dengan forum internal group, Anda harus mengetik pertanyaan kelompok lalu kemudian menjawab pertanyaan tersebut secara individu. Tentu pertanyaan kelompok lain ya, seperti penjelasan saya di pekan sebelumnya, dilihat kembali itu ya, bagaimana teknisnya, karena masing-masing punya teknis. Seperti makalah PPT itu nanti deadline di hari Sabtu, nanti Anda bisa kirim ke ketua kelas lalu kirim ke email saya, sementara video presentasi itu dikirim ke Google Drive, lalu linknya dikirim ke group supaya saya bisa memilih mana kelompok yang kita pilih untuk mewakili presentasi pada pekan tersebut. Baik, jadi saya jelaskan dulu ini mengenai penegakan HAM dalam bingkai harmoni hak dan kewajiban warga negara. Kenapa? Karena kita sudah belajar sebenarnya di kuliah interaktif tentang hak dan kewajiban warga negara. Itu sudah dibahas konsep-konsepnya. Nah, sekarang kita mau diskusikan tentang bagaimana harmoni hak dan kewajiban itu sebagai warga negara dalam berbagai bidang-bidang kehidupan. Nah, bagaimana teknisnya ya seperti biasa ya, bahwa ada penjelasan tentang konsep-konsepnya, lalu kemudian bagaimana realitanya, lalu apa masalah dan alternatif solusinya. Nah, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Nah, ini mahasiswa diharapkan untuk mencari sebuah undang-undang sebagai pelaksanaan dari salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai hak dan kewajiban. Diidentifikasi apa saja hak dan kewajiban negara dan warga negara, adakah keseimbangan pengaturannya, dan apa kesimpulan Anda mengenai itu. Kira-kira itu intisari dari masing-masing makalah Anda. Kan kalau kita bicara negara, kemarin kita sudah bahas ya, bahwa negara itu lahir sebagai sebuah perjanjian masyarakat, bahwa entitas masyarakat dan negara itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, bahwa masing-masing tentu ada hak dan kewajibannya. Sehingga yang diperlukan untuk eksistensi negara adalah harmoni hak dan kewajiban. Nah, misalnya kalau kita bicara pendidikan, kan ada pasal di konstitusi kita mengatur itu, pasal 31 ya. Nah, dan ada banyak masalah sebenarnya kaitannya dengan pendidikan. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ada komersialisasi dan liberalisasi di dunia pendidikan. Ada yang mengatakan bahwa ya proses untuk masuk seleksi masuk ke jenjang pendidikan itu ada masalah, misalnya kaitannya dengan zonasi apa dan seterusnya. Ada juga yang bersoal mengenai kesejahteraan guru ya, atau ketimpangan guru di setiap sekolah satuan pendidikan itu. Nah, silakan nanti Anda ungkap itu dengan baik, apa masalahnya, lalu kira-kira apa solusinya, dan bagaimana harmoni hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Itu tugasnya kelompok 1 dan kelompok 2. Itu tema besarnya. Judulnya silakan Anda mengambil judul apa, yang pasti bahwa itu kaitannya dengan pendidikan. Kemudian dalam konteks ekonomi, nah, ada pasal yang mengatur ini, pasal 32 itu mengatur tentang ekonomi, 33 mengatur tentang ekonomi, dan pasal 34 mengatur tentang kesejahteraan sosial. Nah, sekarang ini dunia dalam kondisi sangat tertekan secara ekonomi, apalagi dengan pandemi saat ini. Jadi pandemi COVID-19 ini begitu mengguncang ekonomi dunia,
itu tentu termasuk negara kita ya. Bicara ekonomi ada kaitannya dengan pajak dan seterusnya. Nah, pembayaran pajak itu merupakan sebuah contoh nyata harmoni hak dan kewajiban. Negara bisa membangun karena ada devisa, warga negara bisa menikmati hasil pembangunan, tapi harus memberikan sumbangsi dalam bentuk pembayaran pajak. Tapi ada banyak yang lain, silakan Anda identifikasi itu. Harmoni hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi itu tugasnya kelompok 3 dan 4. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan penegakan hukum. Ada materi ini kemarin sebenarnya dibahas ya, cuma saya lihat tidak ada diskusi khusus mengenai ini. Tapi ada juga di pekan ke-9 kemarin tentang pentingnya kewarganegaraan, dan di situ ada juga terkait dengan bagaimana ketaatan warga negara terhadap hukum. Tapi kita secara khusus menugaskan kelompok 5 ini untuk membahas ini, bahwa kalau bicara hukum, Indonesia itu negara hukum. Sangat tegas di konstitusi kita, pasal 1 ayat 3. Jadi kalau ditempatkan di pasal 1 berarti itu merupakan sesuatu yang sangat urgent ya. Dimana tentu bicara hukum, Indonesia ada lembaga hukum, ada lembaga hukum. Kemudian cita-cita penegakan hukum itu adalah terciptanya yang namanya rasa keadilan. Jadi norma atau aturan-aturan hukum itu, lembaga-lembaga hukum itu, aparatur hukum itu, semua ada untuk bagaimana terciptanya rasa keadilan. Sebagaimana tentu tujuan dari hukum itu sendiri kan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk memberikan kemanfaatan dan untuk mewujudkan kepastian hukum ya. Nah, tapi di negeri kita ini masih banyak masalah gitu. Dengan adanya lembaga-lembaga hukum yang lahir pasca reformasi, sebenarnya itu juga bagian dari bagaimana menstimulan terwujudnya keadilan. Dari waktu ke waktu itu bisa lebih baik ya. Walaupun kemudian ya, ada yang mengatakan mencari keadilan itu sangat susah, walaupun ada banyak lembaga-lembaga peradilan. Ada yang mengatakan hukum itu tumpul ke bawah, ke atas, tajam ke bawah. Ada yang mengatakan hukum itu tebang pilih dan seterusnya, ada banyak. Ya, kalau kawan dilindungi, lawan dihabisi, itu banyak. Silakan nanti bisa dilihat, ada banyak lembaga hukum di situ. Ada pemegang kekuasaan kehakiman, ada lembaga penegak hukum ya. Nah, bagaimana harmoni hak dan kewajiban warga negara dalam bidang hukum? Nanti tugasnya itu kelompok 5 ya. Kemudian selanjutnya adalah hak asasi manusia. Nah, walaupun namanya hak asasi manusia, tentu itu dibarengi pula dengan kewajiban asasi. Memang kalau bicara hak asasi manusia itu punya banyak prinsip. Ada salah satu prinsip yang universal. Universal artinya di mana saja hak asasi manusia itu harus diakui, dilindungi dan ditegakkan. Jadi ini konteks hubungan manusia dengan Tuhan sebagai ciptaan Tuhan. Jadi manusia sebagai ciptaan Tuhan, dia memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, beda kalau bicara hak dan kewajiban warga negara, karena itu tentu berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Karena biasanya legal standing dari hak dan kewajiban itu adalah konstitusi negara tersebut. Sama dengan kita di Indonesia, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, hubungannya dengan negara itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara kalau hak asasi manusia, ya itu sesuatu yang berlaku universal. Tapi walaupun dia universal, karena yang namanya manusia itu tidak hidup sendiri. Manusia itu berinteraksi, berproses sosial dengan manusia yang lain dalam sebuah kehidupan masyarakat. Makanya bukan hanya hak yang ada, harus diimbangi, dibarengi dengan kewajiban asasi. Kenapa? Karena hak-hak asasi itu akan terbatasi oleh haknya orang lain, haknya pihak lain, dan juga pembatasan undang-undang. Ada yang mengatakan hak asasi tidak bisa dicabut apapun alasannya. Itu kan tentu menunjukkan hak asasi seperti berlaku mutlak, absolut. Padahal ya ada hak-hak asasi orang lain yang bisa kemudian beririsan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga walaupun namanya hak asasi pasti ada pengaturan dari negara ya, yang tentu implikasinya adalah kewajiban asasi. Nah, di sini ada banyak ahli bicara ya, bahwa hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah SWT. Mustafa Kemal Pasha. Ada banyak. Ada yang mengatakan hak asasi itu hak dasar yang melekat dan dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau bicara sejarahnya ada banyak di Inggris ya,
ada Magna Carta, ada Petition of Rights, ada Bill of Rights ya. Yang mana itu menjadi tonggak-tonggak penghargaan terhadap hak asasi manusia. Ada pembatasan kekuasaannya Raja John yang dianggap bertindak sewenang-wenang. Ya. Kemudian ada pembatasan terhadap kekuasaannya Raja James dan seterusnya. Nah, di situ sudah ada ya, jadi sudah mulai kekuasaan absolut itu direduksi, dikurangi, dibatasi, karena itulah hakikat sebenarnya ya, dan itu yang melahirkan negara-negara demokrasi, negara-negara konstitusi, negara-negara yang berdasarkan atas hukum ya, tidak absolut lagi. Kemudian di Prancis, kita tahu Prancis itu ya Raja Louis yang sangat otoritarian. Nah, di situ kemudian di dalam naskah perkembangan HAM itu ada naskah awal revolusi Prancis ya. Kemudian tentu terkait dengan HAM ada liberty, kebebasan, ada equality, persamaan, dan ada fraternity, persaudaraan. Kemudian di Amerika Serikat ya ini ada dasar pemikiran John Locke ya, hak hidup, hak kebebasan, hak milik ya. Kemudian ada four freedom, ada 4 kebebasan: kebebasan berbicara dan berpendapat, freedom of opinion, freedom of speech ya. Kemudian ada kebebasan beragama, freedom of religion. Kemudian kebebasan dari ketakutan, ada kebebasan dari kebelaratan. Akhirnya kemudian lahirlah piagam PBB ya tahun 1948. Itu sudah ada ada 8 hak yang termuat. Kemudian prinsip-prinsipnya ini jadi prinsip umum, prinsip pemartabatan, non diskriminasi, persamaan, tidak terpisah-pisah, tidak bisa dipindahkan atau ditukar, saling ketergantungan, dan ada pertanggungjawaban. Nah, kalau kita lihat dalam konteks yang di Undang-Undang Dasar kita kan ada ini pasal 28A sampai pasal 28J. Ya, di sini berkewajiban menghargai hak orang lain, hak pihak lain, serta tunduk pada pembatasan undang-undang. Ya, itu menunjukkan bahwa dia tidak absolut. Dia tidak absolut. Tapi negara harus bertanggung jawab karena yang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM itu merupakan tanggung jawab negara. Dalam hal ini pemerintah, ya. Dalam hal ini pemerintah. Oke, jadi ini adalah hak asasi kita 28A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Itu bisa dilihat. Kemudian direspon di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM itu. Nah, apa tugasnya kelompok 7, 6 dan 7 ini? Bagaimana Anda melihat tentang penegakan HAM di Indonesia? Nah, silakan Anda cari banyak kasus-kasus HAM lalu Anda nilai. Nah, tapi bisa dimasukkan ini. Hukuman mati kan berlaku di Indonesia. Pembatasan waktu atau pembubaran demonstrasi juga dilakukan untuk ketertiban umum. Nah, atau misalnya hukuman mati di Undang-Undang Terorisme terkait terorisme, pembunuhan berencana, narkotika, itu kan ada ancaman hukuman matinya. Mungkin ini melanggar HAM atau tidak? Nah, silakan nanti didiskusikan. Itu tugasnya kelompok 6 dan kelompok 7. Baik, cukup petunjuknya, dilihat dengan baik, dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.